Berdasarkan kesimpang siuran informasi tentang warung gaib yang berada di alas roban, Suara Gaib segera menerjunkan tim investigasi mistis guna menelusuri lebih dalam tentang keberadaan warung gaib tersebut. Saksikan selengkapnya hanya di Suara Gaib, menembus batas dimensi. Ada mau cuman pertama masuk. Ini Pak. Oh ya pas gue ya. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Suara Gaib. Malam hari ini saya berada di pintu masuk dari alas roban. Ya, konon katanya di sini ada sebuah warung gaib yang mana warung ini buka di malam hari dan banyak dari para pejalan ataupun barangkali dari orang yang lewat sini mampir di warung tersebut. Kita akan melakukan investigasi di malam hari ini bersama tim Suara Gaib. Baik, pemirsa Suara Gaib. Kita sudah sampai ya. Kita malam ini sudah sampai di warung gaib di tengah-tengah warung gaib ya. Oke, bisa dijelaskan? Ya ini Ustaz, apa ya? Ini bentuk warungnya seperti warung-warung umumnya. Oh, gitu. Ya, umumnya warung apa itu warung pecel lele. Oh, namanya warung pecel lele? Iya, tulisannya warung pecel lele. Ada namanya enggak warung? Enggak, cuma tulisan warung pecel lele. Oh, begitu. Iya. Iya, iya. Ini kita berdiri nih sebenarnya pas posisi di meja. Oh, di belakang kita ada meja. Iya, di belakang kita ada meja. Oh ya. Terus? Itu di sana adalah tulisan warung pecel lelenya. Terus posisi di sana itu adalah dapurnya. Ada dapurnya? Ada dapurnya. Itu dapurnya ditunggu sama bapak tua itu tadi yang gimbal itu. Oh ya, bapak tua. Ini pemiliknya atau tukang ya, masaknya? beliau pemiliknya. Oh, beliau pemiliknya. Pemilik sekaligus tukang masak. Oh, pemilik sekaligus penjaga resep masakannya mungkin ya. Oh, nah terus di sini ada pelayannya enggak? Ada? Ada. Berapa 3. pelayannya? Ada 3 cewek. Ada 3 Cewek cantik. Cantik. Masih muda? Masih muda. Luar biasa. Cewek cantik ini nanti kita akan kaji lebih lanjut ya.
nama-namanya siapa dan lain sebagainya. Oke, ini bangunannya itu semi permanen, bangunan tenda atau bangunan? Enggak, ini bangunannya bangunan tenda seperti warung-warung Lamongan umumnya. Oh, berarti ini seperti warung-warung lainnya gitu ya? Iya. Berarti mirip seperti Lamongan seperti itu. Persis Gus, persis. Oh, begitu. Persis, mejanya tertata rapi seperti itu. Tempat parkirnya juga luas seperti tempat Lamongan itu. Oh, iya. Oh iya, ini masih sepi atau masih ada pengunjung di sini? Sebenarnya di sini tuh ada tamu dari nggak tahu dari daerah sana. Dan kita itu hanya dikasih waktu 40 menit untuk mengupas ini. Wah, waktu kita sedikit ya? Iya. Waktu kita sedikit sekali. Jadi harus dimanfaatkan ini Gus. Betul sekali, mumpung diberikan kesempatan ya. Masih ada tamu juga ya. Iya, Jangan masih kita ada kesini tamu. mau investigasi alias mau mencari informasi. Tentunya dikasih waktu sedikit, nggak boleh lama-lama. Harus dimanfaatkan ya. Iya. Baik. Kemungkinan ini menunya di sini apalagi selain pecel lele? Menu di sini ada pecel lele, ada ayam goreng, Ayam goreng. ada bebek goreng. Wow. Tapi yang menjadi menu favorit adalah pecel lelenya itu. Oh, yang menjadi menu favorit adalah pecel lelenya. Dan ini satu lagi Gus. Apa? Tidak semua orang itu bisa masuk warung ini Gus. Tidak semua orang. Iya. Artinya itu terpilih atau Orang-orang yang terlena. oh orang-orang yang terlena. Iya. Yang memasuki pertama itu gang alas itu, Mm-mm. dia tidak baca doa atau tidak baca salam, dia pasti akan terlena lihat warung ini karena tadi pelayan-pelayannya yang cantik dan seksi itu. Oh begitu. Berarti bisa tertarik dengan Bisa. karena bisa pelayannya tertarik. yang itu ada di luar apa mengawe-ngawe. Biasa Gus, ada yang duduk di luar sedikit. Oh ada yang Ada di yang luar. duduk di luar satu, Heeh. yang dua itu ada di dalam. Oh begitu. Untuk pakaiannya gimana? Seksinya itu? Pakaiannya seksi setinggi paha ada. Mm-mm. Ya nanti lebih jelasnya kita telusuri saja ke dalam. Oke. Baik, pemirsa Suara Gaib, terima kasih masih tetap setia bersama Suara Gaib. Kali ini kita akan lebih dalam lagi investigasi, mengkaji lebih dalam lagi tentang warung pecel lele gaib di Alas Roban ini. Ya, jangan kemana-mana. Lanjut lagi, kita akan lakukan penelusuran bersama yang sudah ada di dalam. Saudara saya ada Gus Mi. Silakan Gus kalau mau ke dalam mungkin Ya. mau pesan-pesan atau Ya, mau baiklah. beli es jeruk. Ya, oke pemirsa, ternyata Amis tidak mau masuk ya. Ya tidak mau masuk, biarkan, tidak apa-apa, ke tempat parkir dulu aja. Ya. Silahkan, dan kami akan lanjutkan penelusurannya bersama Gusmi yang sudah ada di dalam. Oke, yuk kita lanjut. Pamit undur Gus. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Pemirsa Suara Gaib, saya ini sudah bersama dengan Gusmi ya. Bagaimana Gus? Benar tidak kalau di sini tadi menurut penuturan dari Amiis ada warung gaib alias warung pecel lele gaib utamanya, betul? Memang sangat betul sekali. Dan ini apa namanya, kita sekarang ini berdiri pada lokasi warung gaib itu sendiri. Oh ini berarti di sini kita berada di dalam. Iya. Dan tadi saya itu setelah kita mendatangi ini Iya. untuk investigasi, sebenarnya ada sesuatu yang memang tidak memperbolehkan untuk kita meliput di sini. Sebenarnya. Iya, cuma alhamdulillah berkah ada sesuatu hal yang saya lakukan, akhirnya memberikan waktu pada kita untuk investigasi. Sebenarnya pada dasarnya warung ini memang sudah sering Iya. memakan korban. Oh, Dalam arti warung kok memakan korban Gus? ya, dalam arti ini sebenarnya yang kita berdiri ini kadang mereka itu membuat suatu hal yang semu, yaitu membuat jalan yang sebenarnya harus lewat ke sana, maka di sini akan dibelokkan ke arah sini. Ke arah warungnya. Iya, ke arah depan warung. Ini merupakan jalan yang begitu bagus dan ada daya tarik tersendiri. Para supir-supir yang melintas di sini itu khususnya itu melihat ada wanita-wanita cantik yang di warung sini. Oh begitu. Berarti selain jalannya bagus,
ada juga wanita Iya. cantiknya di sini. Dan itu yang kadang membuat daya tarik para supir untuk memasuki jalan ini. Oh iya. Kalau settingan tempatnya ini gimana? Untuk settingan Mejanya tempatnya, berapa gitu? di sini ada 2 meja panjang. Oh, 2 Kemudian ada tempat untuk istirahat, tiduran. Oh, berarti ada tempat tiduran juga? Ya. Dan terus di belakang warung sana itu ada beberapa kamar. Oh, ada beberapa kamar. Ya. Jadi seperti halnya warung yang menyediakan hal-hal yang Masya Allah lah, dalam arti hal-hal yang tabu itu. Oh iya. Jadi memang apabila supir-supir yang memang sudah menjadi targetnya itu akan masuk ke sini, melihat wanita cantik seperti itu, kadang mengajak merayu untuk berkencan dan segala macam. Itu seperti itu. Oh, berarti bukan hanya warung saja yang mereka tawarkan, Iya. tetapi tadi ya Ada plus-plusnya juga, ada apa ya? plus-plusnya Iya, juga. karena memang di sini betul-betul ya mengganggu mereka-mereka yang lewat di sini. Lah, itu apa konsekuensinya kalau hanya makan di sini? Gak apa-apa. Kalau cuma makan, kemudian tidak ada rasa ketertarikan pada wanita-wanita itu, kemungkinan akan selamat dan akan bisa balik lagi pada jalur semula. Oh, begitu. Iya. Kalau hanya makan saja. Tapi kalau sampai tadi misalnya berkencan dengan wanita-wanita gaib di sini, Itu bisa mengakibatkan fatal. oh fatal. Jadi memang daerah ini dikuasai oleh Mbah Eka Maya. Mbah Jadi Eka Maya. yang mendirikan warung dalam arti membuat jalur-jalur gaib yang di sini itu namanya yang Eka Maya. Mempunyai rambut gimbal beliau itu, dan mempunyai 3 wanita cantik yang menjadi daya tariknya. Oh, Yang satu mereka mengenalkan diri dengan nama Dewi Retasari. Yang satunya menamakan diri seperti anak seorang bangsawan, yaitu Nyimas Nyawa. Dan yang satunya itu ada yang beliau mengenalkan diri sebagai Dewi Aryakmuni. iya. Lah, terus tadi kalau misalnya tadi tidak selamat itu apa yang terjadi, Gus? Kefatalan itu sampai terjadi kecelakaan dari pihak supir itu, ya sampai kadang meninggal. Begitu. Ada yang banyak-banyakan itu meninggal juga. Oh. Kalau memang mereka sampai mengajak kencan wanita-wanita itu. Oh, iya. Dan yang perlu diketahui di sini itu memang begitu sering sekali. Sampai untuk warga-warga yang di sini itu ikut berpartisipasi karena memang di sini sering terjadi semacam itu. Kita mematok dengan besi-besi. Dalam arti apabila ada mereka supir yang nyasar, Iya. itu dengan harapan akan menabrak besi ini. Ini besi terlebih dahulu. Iya, besi ini kita patok-patok di sini itu menggunakan rel kereta yang potongan-potongan. Saya baru tahu kenapa ini ada besi di sini. Iya, Nanti itu kita akan lihat besinya. itu sebenarnya sebagai wujud nyata, walaupun ya memang mereka itu maha halus dalam menciptakan sesuatu alam yang berbeda. Tapi kita paling tidak menolong apabila ada truk yang masuk ke sini itu paling tidak membentur dulu pada Kaget dulu. iya Biar tersadar. dari alam bawah sadarnya dia kembali pada alam yang normal, sadar. Iya. Dan itu ada yang berhasil. Sering berhasil. Sekarang ini enggak seperti dulu. Kalau seperti dulu sangat sering terjadi itu. Bahkan saya sudah 2 kali menolong truk yang masuk ke sini. Oh, berarti Kemudian mereka itu tidur. iya. Setelah paginya itu ya nggak bisa keluar karena terhalang oleh pohon-pohon. Dulu bukan pohon pisang. Ini pisang hanya sedikit saja. Iya. Ini pada dasarnya tadinya itu pohon-pohon jati di sini. Oh, dulunya pohon-pohon Ya, jati. cuma dari masyarakat sekitar sini karena memang sini terjadi begitu, jadi dibikin seperti apa namanya tegalan. Oh. Iya, ditanam. Ada pisang, ada pepaya gitu. Iya, dibuat seperti tegalan. Iya, Seharusnya ini biar memang, enggak. memang hutan jati kan. Hutan ya? jati ini semua hutan jati langsung. Cuma di sini. ditanam seperti tegalan. Ya? Iya, untuk tanda-tanda saja. Untuk Maksudnya tanda-tanda saja. dan menghindari agar mereka makhluk yang ada di sini itu tidak selalu menyasarkan supir-supir yang lewat di sini. Oh, begitu. Itu seperti itu. Dulu itu 2 kali saya menolong di sini. Jadi nggak bisa keluar. Kemudian saya mengatakan sama beliau, zaman siang begini nggak mungkin bisa keluar karena Iya. Palinda harus nanti setelah maghrib
Malam ini akan berubah lagi menjadi jalan lagi dan truk sampan baru bisa keluar dari sini. Kalau sekarang ini keluar Kusmi menemuinya itu alam nyata atau gimana? Pada saat itu alam nyata karena sudah pagi hari. Tapi dia tidak bisa keluar. Nggak bisa keluar karena terhalang oleh pohon-pohonan kan, truk-truk itu. Truknya itu berarti di dalam pohon-pohon itu. Yang menjadi keanehan mereka itu pada saat masuk itu kan katanya tidak apa-apa. Ini jalan biasa. Iya. Tapi kan ternyata di belakang truk, samping truk itu mepet-mepet ya pohon semua. Tapi kok bisa masuk? Kok bisa masuk gitu seperti itu. Tapi nggak bisa keluar. Iya, tapi ya dengan kesabaran akhirnya setelah habis maghrib matahari sudah tidak kelihatan lagi. Alhamdulillah dengan segala daya upaya kita berusaha untuk bisa membebaskan 2 armada truk itu ya. Alhamdulillah bisa ketolong, bisa keluar. Tapi dan untungnya dari supir-supir itu hanya numpang tidur. Untungnya. Iya, enggak capek gitu ya. Iya, enggak sampai berkencan dengan wanita-wanita itu. Alhamdulillah hanya tidak tergoda oleh mereka dan karena capek aja mereka tidur, bangun ternyata sudah terjebak di tengah hutan. Iya. Baik pemirsa. Dan yang saya ambil keterangan dari mereka supir-supir itu, apa yang sampean lihat di sini? Iya. Ya karena pada dasarnya ini jalan bagus, Pak. Dari saya melewati jalan ini ternyata ada warung yang lokasinya sangat, ya menurut saya untuk istirahat itu enak, nyaman. Parkiran juga nyaman. Gitu. Akhirnya saya masuk ke sini. Enggak taunya setelah saya bangun siang, saya nggak bisa. Ya di luar penalaran saya lah. Bagaimana saya bisa masuk karena ini banyak pohon jati kan begitu. Tapi ternyata ya begitu kejadiannya. Iya. Baik. Pemirsa Suara Gaib, ternyata warungnya ini bukan warung biasa, tetapi warung plus. Iya, ada wanita-wanita. Ada wanita-wanita penggoda. Iya, dan ini sangat berbahaya. Ya, oke, sangat berbahaya jika tergoda oleh wanita-wanita yang ada di sini. Betul ya Gus ya? Gimana Gus? Sarannya untuk para pengendara yang lewat di sini. Nah, saran saya untuk semua saudara-saudara kita yang melintasi alas roban ini. 1, apabila sudah mulai masuk dari alas roban yang pertama, kita harus waspada sebelah kanan. Karena warung ini posisinya kalau dari arah barat itu sebelah kanan. Jadi kita harus kalau memang ada tikungan belokan, maka di situ kita harus berhenti. Karena pada dasarnya di sini sampai beberapa kilometer sampai selesai di sana itu tidak ada tikungan, jalan sempalan itu tidak ada. Tidak ada jalan untuk maksudnya gitu ya? Iya, untuk sempalan itu tidak ada. Hanya satu jalur ke sana. Tidak sampai ada warung selesai, gitu ya? Iya, sampai selesai ke Kecamatan Gringsing itu tidak ada jalan sempalan. Tidak ada jalan sempalan. Iya. Apalagi ada warungnya. Jadi, kalau menemukan ada jalan sempalan maka cepat-cepat berhenti. Oh, begitu caranya, langsung berhenti. Berhenti. Iya. Jadi kewaspadaan itu memang harus, pokoknya dari arah masuk alas roban sini itu dikirakan 200 meter, pokoknya kita harus waspada. Karena lokasinya di sini, tepat sekali di sini. Jadi kalau mau masuk, ya insya Allah sekarang ini dengan adanya patok-patok dari batangan rel kereta ini mungkin bisa membentur apabila ada truk yang mau masuk ke sini. Itu seperti itu. Jadi 1, kita harus sering waspada dan berdoa apabila mau masuk ke alas roban sini. Paling tidak kita mengucapkan sholawat kalau memang tidak bisa, atau istighfar sebanyak-banyaknya istighfar. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara, astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara. Dalam arti kita selalu mendekatkan diri pada Allah atas kealfaan seorang hamba pada Allah yang sering melakukan kesalahan, maka dengan istighfar itu menyebut nama Allah, insya Allah kita tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk yang jahil seperti itu. Oh iya Gus, warung ini sebenarnya jebakan untuk manusia atau memang warung yang untuk bangsa mereka, maksud saya itu? Sebenarnya semua itu ya jebakan, karena warung-warung ini kan identik dengan manusia. Kalau seperti jin itu kan tidak makan nasi, tidak makan ini, karena hawa. Jadi mereka hanya memakan hawa. Maksudnya dari kalimat-kalimat yang keluar dari manusia yang kotor-kotor, kalimat kotor itulah makanan jin sebenarnya. Oh begitu ya. Ya jadi kalau orang Jawa bilang abab dari suara-suara kalimat-kalimat kotor, itulah makanan jin.
Berarti ini jebakan ya. Untuk manusia. Berarti jin nggak doyan lele dong? Ya enggak. Bagaimana jin makan lele? Karena jin itu pada dasarnya makannya cuma abab itu sendiri dari kalimat kotor. Iya iya. Itu yang makanannya jin. Baik. Terima kasih Gus. Tapi selain warung gaib ini, kira-kira ada lagi nggak sesuatu yang jebakan lagi Ada. gitu? Jebakan Bukan lagi. jebakan, bahkan jahilnya itu memang sangat jahil. Dari lokasi warung gaib ini, kalau berjalan terus ke sana arah ke Gringsing, itu kira-kira 100 meter. Iya. Itu di situ lokasi yang sangat berbahaya. Karena di situ kemunculan makhluk kadang secara mendadak tiba-tiba. Oh begitu. Jadi di situ dulu ada seseorang dari Sumatera itu membuka tambal ban di lokasi itu. Padahal kami orang-orang di lingkungan sini sudah memberi pengarahan, jangan, kata mereka, enggak apa-apa, kami berani kok di sini karena lahannya agak luas untuk parkir mobil bisa. Tapi justru orang yang buka tambal ban itu tertabrak oleh truk. Dan yang sangat aneh, Gimana Gus? jasadnya itu terpentalnya sangat jauh ke sana, agak ke tengah hutan, kira-kira jarak ada 10 meter. Wah. Tapi posisi jasadnya itu ini di atas pohon, enggak jatuh ke tanah, tapi nyangkut di ranting jati. Itu posisinya dari lokasi ini kira-kira 100 meter lah. Itu menjelang turunan untuk nikung, itu turunan mau nikung, itu lokasinya di situ. Itu sangat rawan. Dan itu perlu hati-hati. Pokoknya kalau memang yang supir-supir, kawan-kawan beragama Muslim seperti kita, ya banyak-banyaklah membaca ayat-ayat Allah. Untuk menghindari hal-hal yang semacam itu yang tidak diinginkan. Oh, baiklah. Oke, demikianlah penelusuran warung gaib pada malam hari ini. Tentu ada hal-hal yang bisa kita ambil, bisa kita peroleh manfaat dari penjelasan yang disampaikan oleh Gusmi. Barangkali ada pesan terakhir? Yang pesan terakhir, saya hanya memberi syarat. Banyaklah berdoa, banyaklah ingat kepada Allah. Dan dalam kesempatan hal ini kita berada di sini, mari kita juga berdoa bersama-sama untuk keselamatan saudara-saudara kita yang melintasi alas roban ini. Semoga mereka dalam melakukan syariatnya, ibadah, usaha untuk keluarganya itu diberi keselamatan. Amin. Dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa untuk lokasi ini, semoga menjadi lokasi yang tidak akan lagi memakan korban. Menjadi tempat yang wujud dalam zahir, tempat merupakan alam yang nyata, tidak ada alam-alam yang membingungkan atau menjebak para supir-supir yang lewat di daerah ini. Amin. Mari kita bersama-sama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, khususan ila fi wa'adin sabri, khususan ila Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa isyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afain tawisa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pemirsa Suara Gaib, terima kasih Anda tetap setia bersama Suara Gaib. Dan kita masih tetap di alas roban. Dan di sini banyak kisah-kisah mistis yang perlu kita gali dan kita investigasi. Kira-kira ada lagi, Gus, yang mau kita cari informasi dan investigasi? Ada, yaitu salah satunya nanti Masjid Ghaib yang berada di tengah-tengah alas roban. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lakukan investigasi untuk Masjid Ghaib di alas roban ini. Terima kasih. Khairul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.